Kalau jawabannya pakai zalil malah nggak jadi. Tapi gara-gara Kata-kata itu baik. Iya. Tiap balapan malah jadi momen untuk saya sinau. Sinau tentang desain Karena kita keluar masuk hotel. Termotivasi orang karena orang sini kan kebanyakan dulu gipsum. Jenengan dikasih kemudahan di hidupnya, memperlakukan ibu seperti ratu. Nah ini dimudahkan segalanya. Itu awal-awal, padahal baru awal itu loh. Iya. Itu baru awal supir, gitu. Uang bakso jadinya jenengan dikasih kemudahan luar biasa ya. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Famous, welcome to From Minus to Zero and Sharing Hegel, podcast yang selalu membuat kita banyak belajar tentang kehidupan narasumber yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita bersilaturahmi ke tempatnya Pak Yoyo. Beliau seorang pengusaha sukses, bisa mendidik anaknya menjadi seorang pembalap. Beliau mengarahkan hobinya biar nggak main trek-trekan di luar, tapi diarahkan ke hobi yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita sambut dan perkenalkan Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoyo dari Purwokerto saja. Kebetulan saya ngerian orang pembalap ini. Oh, pembalap ya? Ngerian itu bahasa itu. Sebetulnya itu anak aja. Lebih ke anak aja untuk ngarahin lah itu. Menyalurkan bakat. Enggak, saya langsung ke pembalap. Enggak, ngeri. Saya usaha di bidang interior. Interior juga. Kebetulan saya usaha di bidang interior. Kalau bicara waktu itu, saya usaha di bidang interior. Mulai sebelumnya bikin interior. Oh, sebelumnya interior cuma gipsum dok. Oh, gitu. Mainan profil itu sama listrik beton seperti itu. Kita hanya pegang bagian kecil dari sebuah rumah yang besar itu, main gipsumnya. Saya di gipsumnya. Berjalannya waktu, ada pergeseran. Di tahun 2006 saya mengalami KO kok. Oh, pernah mengalami jatuh? Pernah 2006. Masya Allah. Saya dari 2000 nopo ya. Karena kalau bicara ulang tahun, saya ulang tahun aja kelalaian. Kita nggak pernah ulang tahun. tahun 2000 lah. Kalau nggak salah kita udah mulai sepulang saya dari Jakarta tahun 99. Oh, pernah di Jakarta juga? Saya anak nakal gitu. Masya Allah. Saya 97 didaftarin mama ke almarhum itu ke UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Waktu itu wikit. Oh, masih wikit belum UMP masih itu lah. Saya didaftarin di situ untuk sekolah. Ya itu pengen guru karena almarhum itu kan guru. Oh, itu guru. Ya cuma pribadi saya itu dulu pengennya teknik. Teknik Ke Unliku. yang sesuai lah. Iya. Baru semester saya minggat ke Jakarta. Masya Allah. Nah kalau mid semester saya minggat ke Jakarta, di mana juga ketemu jadi supir. Pertama datang jadi supir, pernah jadi proyek 2 bulan. Tahu yang namanya di Jakarta itu harus dapat preman. Bayar waktu itu 500, itu 7.000. Masya Allah. Turunin dulu kan kayak gitu di Jakarta. Oh, pernah nurunin besi gitu Pak? Luar biasa. Udah itu 9 awal lah ya. 9 itu berat. Ibu berat. Ya, menurut saya untuk pulang ke sini. Mungkin itu tuh saya. Saya pulang ke sini, adanya kembali lagi kayak jadi gitu. Nah, kalau kan udah enggak. Kuliah udah berhenti. Nah, betul kita ini enggak toh. Masya Allah. Saya lanjutin, enggak lanjutin jadi supir, lanjutinnya jadi supir. Pindah sekarang jadi supir kiai. Saya berangkat sore sampai pulang jam 1:30 jam 2. Ini piring kiai deh. Untuk ceramah di mana di Amerika. Dulu beliau yang nolong saya juga kok. Oh. Saya kan dulu ya kan aman dan mahal. Kalau boleh sebutin Pak Haji Subur Widadi dulu ya. Pak Haji Subur Widadi. Dalang
Ustaz, kiai lah. Kemudian kan namanya kiai dia dulu namanya kiai belum Ustaz tuh belum dikenal dengan namanya kiai kalau dulu orang Iya, lebih familiar ya. iya dia dulu kayaknya pernah nyupirin beliau diajarin motor juga sama beliau. Masya Allah. Beliau orang asik lah, karena ngerangkul nggak mukul kayak gitu. Rangkul nggak mukul. Iya. Keren. Dia kayak gitu ilmunya dia. Jadi saya diajarin nyupir, saya disuruh tahu duit. Setiap perjalanan saya dikasih uang 25.000. Antara red nilai segitu, disuruh saya tahu duit itu emang berharga waktu itu. Masya Allah. 25 sebetulnya kecil, tapi di saya waktu itu ya udah luar biasa. Udah luar biasa. Beliau Tahun berapa itu, Pak? 96 udah mulai sebetulnya. Oh, 96 ya? 96 kan saya di dunia SMA kan Rumin kan kebagusan padahal Iya. ya umumnya anak-anak Sama dulu lah. umum lah. Ya, kenakalan anak remaja. Ya. Iya. Rumin 96, 97 saya udah diajarin nyupir sama beliau. Jadi setiap malam minggu saya sama beliau itu diajak nyupir pengajiannya. Supirnya dia yang asli dia offin. Oh, Masya Allah. Karena tujuannya dia untuk ngegap saya biar nggak keluar malam minggu pakai motor. Oh. Ibu sama Ustadz kenal deket? Ibu sama Pak Supur, Pak Supur? Bapak yang kebetulan kenal Oh, karena masih ada saudara. iya, mungkin Iya. Bapak titipin ya. Boten Bapak malah cuek banget. Oh, Beliau cuek. sendiri yang luar biasa. Pak. Oh, Masya Allah. Yo ngene. Saya diajarin nyupir, setelah diajarin nyupir setiap malam minggu saya suruh nyupir sama dia. Ada uang pengganti. Di situ mungkin titik saya ketemu dengan orang-orang maaf ya, yang mantan nakal, sejak minum, sejak apa, itu mulai menjauh. Agak berkurang Kan ya. deh, karena otomatis kita berangkat 1:30 pulang 1:30. Iya. Bulat wong tengklang ya angel. Angel. Jam loro Iya. pulang. Minggu pertama hilang, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat beli, begitu terus beliau berjalan. Biasanya nih orang-orang yang dijauhkan dari perkumpulan orang-orang yang kurang baik itu biasanya ada klik atau dorongan dari hati. Itu apa tuh biasanya, Pak? Timbulnya kenapa gitu? Apa yang jenengan lakukan? Kadang-kadang kan orang melakukan menolong orang akhirnya tersentuh hatinya untuk ikut beliau gitu. Ada nggak momen-momen seperti itu, Pak? Waktu itu mboten sih masih perlu emosi. Oh, Masih penuh emosi. penuh emosi. Nggih. Orang cocok mengkene kita masih jadi ABG yang nentang. Oh, pokoknya perlawanan di sini ya. Tetap ada, berontak tetap ada. Berontak. Beliau yang rangkul, orang mukul ya beliau. Orang anak omongan apapun nggak ada istilah. Oh jangan nakal kayak gini. Beliau nggak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Oh, Sama Masya sekali. Allah. Dia hanya ngajarin nyupir, balik, ngedit. Lama-lama beliau akan ngomong. Beliau kan dikatakan iki, lama-lama oh ya bisa tau nginum aja. Malam itu ora dolan. Dah, ngasih temen. Kulo jenenge karo nyengir tok he. Wah, hanya negara api ge. Bisa Arahannya dia seperti Iya. itu ya. Rencana besarnya dia. Istilah orang anu apa? Ngerangkul orang mukul ya di situ. Iya, rangkul orang luar biasa. Pelan-pelan itu emang hilang. Pelan-pelan hilang seperti itu dengan hilang. sendirinya ya. Dan dia bisa ngomong, kalau kayak gitu aja kamu bisa menikmati, kenapa mesti milih kayak Masya. Nah di situ Berarti saya udah dia nggak melarang sama sekali ya di awal ya. Diarahkan, dicontohkan, dengan tidak sengaja merasa nyaman ya. ya mungkin sedulur lain yang melihat saya ngapain ke rumah ticam bejut gitu. Oh. Sambil ingatan. Oke. Siap. Tapi kalau beliau melihatnya beda lagi. Beda ya. Iya. Itu tahun ya SMA lah, sampai tamat SMA. Iya, 99-an sekolah gitu ya. Saya sekolah ke 97. 97 ya. Saya sekolah ke UMP, tempat minggat juga itu yang ke Jakarta. Pulang ketemunya beliau lagi. Ketemu beliau lagi pas Iya. Ibu Gerah. Pas Ibu Gerah. Waktu berangkat ke Jakarta ya sombong tetap emosi kan ada. Oh. Namanya yang Bali nggak bawa mobil, nggak bawa anak, dan lain-lain. Ya Berarti umumnya. pergi itu pengennya lama gitu ya, nggak pulang-pulang. Iya, emang pengennya lama. Waktu itu kan baru mid semester. Oh. Semester pertama dan mid semester saya ke Jakarta. Berarti kan setengah cawu. Iya, setengah tahun. Iya. Nek mas-mas sekarang nanti cabun dia. Iya. Zaman kita masih ada cawu ya. Iya. Setengah cawu saya ke Jakarta.
pulang-pulang si kere nggak sesuai dengan sombongnya waktu berangkat. Waktu berangkat ya ke Sombongnya Jakarta, waktu cita-citanya berangkat kan, besar, pulang bawa mobil, bawa istri, bawa anak gitu ya. aku minggat lah mah. Nang yang Bali sugih mah. Amin. Dulu kan kayak gitu sumbare. Iya. Pulang kere bae. Saya tetap biasa pulang Heeh. sama beliau lagi. Oh, ketemu beliau lagi. Beliau lagi nyupiri sampai ya saya sempat berpikiran mantap jadi supir. Masya Allah. Padahal Terus? semua salah saya. Oh, berarti timbul rasa bersalah ya. Beliau juga pernah negur, wis emosinya wis. Oh, Syukur itu almarhum pernah negur emosinya wis. Kebetulan sih ya. Hal sepele nglakoni ibadah ora gelem ibadah kok diterima. Maksudnya apa? Saat kamu sekolah perguruan, entah itu baik atau entah itu kamu suka atau enggak suka, iya. itu kamu ibadah karo ibumu. Masya Allah. Aja salah yo. Seorang ibu keluar abot-abote maring warung takoni yo teng pundi ibu. Alhamdulillah lagi kuliah. Itu suatu hal kecil yang bisa buat ibadah. Wis ya. Jika ngarana kesempatan dong ibadah maring ibu lakoni. Dulu Tersentuh gitu ya? Langsung tersentuh ya. Dulu tahun 99. Ya udah. Ya wis lah. Saya mantep di supir direkna beliau dulu. Nah, setelah terjun ke bisnis itu mulai dari apa? Saya supir melulung ya Om. Ya masih banyak hal kosong, masih ada kegiatan kosong. Saya dulu ikut Mas Igun Teluk sini. Jadi tukang cetak pertama. Cetak Gibson. Iya, teng perapatan yang dekat. Oke. Saya tukang cetak Gibson, bengi nyupir. Oh, Ustadz kerjanya malam sih ya. Siang itu senggang gitu kan. Kiai kan dalu. Nggih, Siang kalau sibuk itu waktu-waktu lebaran. Oh, sama Ustadz. Iya, jadi full dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kita bisa pindah-pindah tempat. Silaturahmi terus acaranya kayak gitu. Tapi kalau lain-lainnya biasanya ya malam aja. Jadi kita masih punya kesempatan siang untuk jadi tukang cetak. Orang sukses itu seperti itu ya Bang. Jadi di luar sana yang masih kerja gunakan waktu luang untuk belajar sesuatu yang baru ya. Dan itu bingung. Oh bingung tuh ya. Awalnya bingung. Kita sih bingung sebetulnya. Cuman waktu itu udah wis supir baik. Cuman ini untuk tambahan lah aku dari tukang cetak. Gara-garanya kan kalau siang di rumah nganggur. Dari tukang cetak lama. Itu berarti nggak sengaja bukan karena sengaja. Pertama ya termotivasi orang karena orang sini kan kebanyakan dulu Gibson Oh gitu. Lingkungan lah ya. Dari lingkungan saya ikut aja udah dari tukang cetak Gibson ora apa-apa. Begini nyupir. Tukang cetak awan begini nyupir terus niku terus. Enggak. Waktu itu enggak malu gitu, Pak. Anak guru biasanya kan ada kelas tersendiri lah. Mboten malah dulu sempat ya gawe seneng itu pernah. Walaupun cuma bisa membelikan bakso itu udah suatu. Oh, alhamdulillah. Udah suatu gara-gara ngendikannya beliau juga. Itu kan akhirnya ya ibu di saya luar biasa emang waktu itu. Nah, saya tukang cetak bisa bakso mah gampang kan sombong banget. Iya. Bisa beli ini bakso. Iya. Gue juga ngomong kalau masalah kadang kan ada orang yang bicara. Oh ya mah nunggu aku sukses kayak gitu. Di beliau udah nggak pakai itu. Nggak pakai ya. Yang ada kulani ibumu sukses mengikutimu. Beliau ngomong. Insya Allah. Itu yang dipegang sama saya sampai sekarang. Iya. Jangan keluar ada tulisan House of Sumarti in itu keduanya ibu saya. Kedua-duanya ibu dari istri sudah besar. Oh. House of Sumarti. Oh, Sumarti itu ibu. Itu Sumarti itu ibu. Masya Allah. In juga ibu. Ibu dari istri saya. Karena dua-duanya udah meninggal tulis nongkrong. Masya Allah luar biasa. Diabadikan ya Pak. Iya dari ngendikannya beliau itu. Bulan ibumu sukses mengikutimu. Beliau juga tempat saya protes. Kayak nakal saya ngapa saya protesnya sama beliau. Jadi Gusti Allah aku mandek ya.
Setelah berusaha itu saya juga kan berusaha kan tetap enten nakalnya lah saya Iya. kedik-kedik dari tahun 2000 mulai di awal 299 dulu saya masuk Gipsum. Tadi kan pertama nyetak ya Nyetak. bisanya jadi usaha dewek Heeh. Iya itu bisa. nggih Timbul dari 99 akhir 9 akhir udah mulai usaha sendiri. saya ada proyek di Majenang. Proyeknya juga mboten sengaja. Dapat proyek sendiri, kerjain sendiri tuh awal pertama kali Iya. di Majenang. Itu nggak sengaja juga. Karena posisi Mas Igun juga waktu itu udah off. Oh, Mas Igunnya off. Off. Iya. Saya udah nyupir toh Heeh. dan waktu itu mboten pengajian ya, pengajian di Majenang. Heeh. Sebelah pengajian, sebelah lagi proyek. Proyek. Karena sini bising, siang itu waktu lebaran. Jenengan diarahkan keluar. Saya biasa karena supir tidur di mobil loh. Heeh. Istirahat di mobil parkir tempat yang rindang. Saya sebelahan itu tidur di situ, istirahat di situ. Ngobrol sama mandor, yang punya datang, tanyain Gipsum untuk wilayah Purwokerto. Katanya dulu kan sini basisnya Gipsum. Oh, Ya. Tang Teluk Bu, alamatnya ini. Ibu mau pakai buat mana? Ini Mas. Oh, ruangan berapa ini rumah Bu? 10 kali 12 waktu itu. Bukan salah. Jenengan udah bisa gitu. Ya, sampun. Saya hitung kasih estimasi. Loh, Mas kok tahu saya nate di Gipsum Bu? Loh, terus gambarnya paling gimana Mas? Kebetulan dari awal saya suka teknik. Oh, Masya Allah. Jadi kan bisa gambar Om. Cuman sekolah UMP sama Ibu. Oleh guru ya. Gitu. Di situ saya gambar Om. Saya gambar tangan Bu ini 0,0, ini plus 10, ini min 10. Nanti naiknya kayak gini. Ibu bisa baca juga sebetulnya. Oh, Terus kadarullah ya. langsung malah udah Mas daripada saya ke Purwokerto, jenengan aja yang garap. Masya Allah, untuk proyek pertama. Sistemnya gimana Mas? Jenengan. Kalau di Purwokerto umumnya seperti ini Bu, 35% untuk DP setelah material datang. Jadi itu nggak usah khawatir kalau material emang belum datang, nggak usah di DP Bu. Terus gambar nanti pengajuan semua saya ajukan ke Ibu, setelah ada tanda tangan saya dari Ibu baru kita kerjakan. Pengiriman material datang itu kasih DP ke kita 35%. Itu yang buat meyakinkan ya. Iya, orang meyakinkan setelah barang nggak ada resiko sih ya. Datang Setelah itu barang baru ibunya langsung, DP. Oke, setuju Mas. Saya setuju 35%, tapi saya gambar dulu ya. Ya. Siap. Habis itu baru jenengan kirim material ke sini, sudah saya tanda tangan, silakan saya kirim jenengan kirim material ke sini. Nanti saya dari Bandung DP Mas. Karena dia tinggalnya di Bandung, di Majenang kan. Jenengan belajar meyakinkan orang ini belajar dari siapa? Juga mungkin gara-gara nenggalan di Oh, Jakarta kan kepanggil siapa pengalaman dari Iya. di jalan ya. enten plus enten min. Luar biasa ya. Tinggal kita mana yang ambil lah. Kalau kita simak aja dunia preman jangan apik ini. Sosial gede, silurannya gede. Dunia preman itu ya. Iya. Sosialnya besar ya. Silurannya gede. Iya. Siluran di kampleng. Ke kampung yang lain ngikut. Iya. Gelut juga di kampleng. Anaknya kapan Bu? Iya. Masalahnya apa Bu? Yang penting apa mau? Belani Batir. Oh iya ya. Sosial gede. Sombong banget. Jadi seket jaluki bojo mungkin ngomong orang duit. Orang duwe. Begitu Tapi cek rame-rame karo Batir kata-kata pertama ya. Iya. Jadi tenang. keluarin. Cuma 50-50-nya ya. Pada 50-50. Itu dunia kayak gitu sebetulnya baik. Oh, dunia preman itu bener kayak anak SD ya. Sosialnya gede, silurannya gede. Cuman salah gon. Iya, anak SD kan gitu sama. Sangu dari sekolah dari ibu cuma 5.000, diminta temennya masih dikasih. Sekarang coba kita pengusaha, misalkan keuntungan bisa 200.000 per hari, diminta 200.000 nggak bakal dikasih. Tapi anak kecil Los ya. los. Itu bagus Om sebetulnya ya. Dunia preman seperti itu ya. Cuman salah gon. Kalau kita garis bawahi salah gon. Sekarang keluar malah hitung-hitungan. Nggih. Malah kayak yang gendung. Iya. Anas dulu rete kampleng ngomong, orang tertitik orang apa? Warna eko ya pantas. Malah cari kesalahannya dia untuk kita nggak datang ya. Malah pantasnya dulu yang jadi. Iya. Bukan. Ayo, anak apa sih? Ayo tengok. Ayo ya, anak pakai tulung ini.
enggak seperti itu malah. Masa, Sing waras malah kayak wong gemuk. itu kan nggak semua orang bisa memandang itu Pak dari sisi Tapi nek seperti enten itu. nek nate punya pengalaman insya Allah ya sama lah. Tapi banyak orang berpengalaman di bidang itu, mereka terlena dan masuk ke dalamnya, jadi nggak tahu seperti itu. Malah kayak yakin kadang merasa gua paling Iya. salahnya kayak gitu. Eh, Ya nggak salah sih masing-masing ya kalau kita kan masing-masing. emang pernah jalan ya sosial, bicara sosial kayak kadang ada uang 20, 30, 100, 200 kalau pas dilalah Iya. ketemu hal yang emang mungkin dia lebih butuh. Iya. Terus Luar biasa ya. kita pernah duit itu untuk mabuk, kenapa masih ngosong benar sih tapi Iya, iya, simpelnya kan sebetulnya berpikirannya seperti itu. iya, iya. Itu 50.000 yang gue ya kayak siki malah Iya. orang senang. Hasil sehari 50.000 dimakan, dipakai buat mabok gitu ya, bisa gitu ya. Tapi kenapa kalau kita sekarang berbuat baik masih mikir-mikir ya? Iya, karena terus nih salah gondok Salah tempat lah ya. enggak. Saya nggak pernah mengucapkan preman-preman kata preman pensiun malah kalau senang. Dia udah matang, punya Pak. pengalaman, udah mateng, udah tahu seluk beluknya kehidupan, Seseng rembugan jejak apapun dia lebih connect. hampir Iya, sebetulnya itu. iya. Kita yang alhamdulillah nggak pernah terlalu dalam terjun seperti itu, dengan ceritanya jenengan ini kita bisa memandang semua orang itu baik. Yes, semua orang baik. Emang baik, mung kadang ana sing dituntun, ana sing sing tuntun. Iya. Niku tok jane Iya, wong. yang bisa ditonton. Iya. Arahnya seperti itu. Setelah itu saya kan proyek tak kerjakan tak kerjakan Sangat. dan di situ tahu batine loro tambah loro dihitung bukan 6 rolas. Loro tambah rolas. Iya, kata banget bukan batine. Masya Allah. Jadi duit 3,5 3.700.000 yang saya terima. Semakin semangat. 3.700.000 yang saya terima Heeh. itu benar-benar bisa menyelesaikan material, Heeh. tenaga kerja sampai rampung. Dari uang DP aja 30%. 35%. Oh, Di 35%. sana itu Pak. Masya Allah. Jadi, Itu saya sempat langkah kaget. pertama bisnis jenengan. Oke, saya sempat kaget, Masya Allah. Sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu. Itu pun atas izin beliau Pak Suburit. Karena kan beliau nanyain, konon beliau mau yang seberang. Saya cerita, gini, terus beliau ngomong, ya itu tuh. Masya Allah. Direstuin sama Ustadz. Ngomong Bismillah itu aja jadi supir bayi. Beliau nggak kayak gitu. Dan uang pertama yang saya terima untuk pembelanjaan senilai 800.000 dari beliau. Masya. Ngomong duit, karena nanti Bismillah latihan. Apa nanti jadi wong? Masya Allah. Beliau dulu seperti itu. Luar biasa ya. Terus saya juga itu waktu itu juga urung benar-benar banget pun tetap masih anak errore. Ya apalagi orang dunia usaha ya. Usaha pertama biasanya bagus. Ya dapat proyek pertama hasilnya Proyek besar. pertama, gawean pertama, usaha pertama pun semua kalau baru berjalan di dunia usaha pasti gemas. Sudah manusiawi itu. Manusia. Ya, maka ada jedanya dia mulai asor, mulai santai pasti ada. Saya pun gemagus tetap enteng. Ya, pelajaran hidup buat anak-anak muda ini ya. Dia tetap enteng nih. Iya. Setelah itu berjalan, selesai proyek, saya ada lagi proyek di Padamara dari beliau juga, dari ibunya yang Dari punya. ibunya. Iya, Mas bis dari promosi itu bener-bener dari mulut ke mulut ya. ya, ibunya malah itu waktu itu masih rumahnya ibunya beliau. Ngomong Mas dari urus rumah ibuku ya Mas. Wah, tengkun ibu, wah aku aslinya Purbalingga Mas. Oh, masa. Loh, ibu tengkun di saya Padamara. Udah jalan ke sana tak kasih alamat ya. Dulu nggak ada telepon, nggak ada apa-apa pun. Pakainya fax saya. Oh, pakai baik. Perjanjiannya fax. Waktu itu selesai semua. Jadi dalam 1 hari kita ketemu waktu di area proyek, di lokasi proyek. Dia bilang, Mas, saya di depan fax antara jam 7 sampai jam 9. Lepas jam 9 saya biasanya keluar.
Kalau jenengan mau laporan gambar hasil gambar ini, nilainya juga dan nunggu tanda tangan saya jam 7 sampai jam 9 silakan jenengan fax. Ini nomor fax saya. Nah. Nah, ini Pak, kesimpulannya ini. Jenengan dikasih kemudahan di hidupnya, memperlakukan ibu seperti ratu. Nah, ini dimudahkan segalanya. Itu awal-awal, padahal baru awal itu loh. Iya, Itu baru bakso awal supir, gitu. uang bakso jadinya jenengan dikasih kemudahan luar biasa ya. Masya Allah. Ya, sempat Ini dulu kan. kalamulo yang benar-benar nyata ya. Siapa yang memuliakan ibu dimudahkan segala urusannya. Nggih, laras. Masya Allah. Yang pertama pengen sugih ibu disit. Ibu disit. Kalau ada teman yang datang pengen sugih, ibumu mbok kulani, ibuku atos lek. Kau sing atos. Tapi pasti kayak gitu. Kau sing atos. Langkai dulu atos. Yang ada kamu yang keras. Ya ibuku kayak gini. Enggak, berarti kamu yang keras. Pengen perubahan gampang. Iya. Kadang ada teman yang datang ke sini ngobrol. Iya. Lek angel ya lek angel. Bicara usaha sama-sama usaha. Iya, sama-sama usaha. Ya saya ngomong bulan ibumu ya kepen aku reknya. Iya. Kamu masih ada, saya udah nggak ada. Bulan ibumu bicara sukses kayak seperti yang Pak Subur bilang. Pak Subur. Ya bicara oh ya mangan tenis sukses itu salah berat. Salah besar. Bodoh ya. Iya. Yang ada. Karena waktu terus berjalan. Bulani dulu ibumu, sukses mengibumu. Itu yang benar. Bulani ibumu atau jelas apa? Pengen praktek nggak? Tapi praktek kalau udah ajarin. Kunci sukses Saya orang Pak Yoyo itu mengulani ibu ya. Luar biasa. Caranya kepriwen ibu atos kan tetap ada komunikasi. Iya, ada komunikasi pasti. Parai tapi dilakoni. Nek ora dilakoni aku mau marahi. Gimana itu, Pak? Kalau katanya karo bocah-bocah, ya wis siap, tapi lapori ya aku ya. Progresnya kayak apa dilaporkan? Gampang. Sekarang kamu ngelepas kakumu ya. Ibumu kan kaku, dan bukan ibu yang kamu yang kaku. Ada makat ngode, ibu lagi membayi senggol pokong. Senggol bayi mas, guys. Serempetan pertama, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, insya Allah ibumu sana respon. Ibumu menghindar. Di saat ibumu menghindari rakna, itu respon pertama ibumu pertama. Tinggal kamu harap nanggepin kaku maning, apa harap kamu udah bocah sing lemes, sing kepenak, welcome sama ibu. Begitu pemilu, ibumu menghindar, ibumu ngomong ya rakna. Yang ini tangannya saling bisik. Itu interaksi pertama pembuka kamu sama ibu. Boleh dicoba. Tapi nek aku cerita udah dicoba. Naruh gue takon carane keprimen keparai. Orang jalanan. Dia jalanin. Besoknya datang lagi ada. Masya Allah. Omongannya sampai rusak kayaknya. Ya dikit. Nun sewu ya. Kadang ada. Ya omongannya pada baik. Gak kepriwe aku. Enggak. Ya kali ibu kepriwen sikit. Ya kepenak. Wis paling ngomong, aku tukok lagi ya nang. Tenang orang. Tenang. Enteng. Dari situ. Cara pembukanya sebetulnya lemes nek bicara ibu kurang lemes, kowe sing ora lemes. Iya berarti kitanya ya. Kitanya yang kurang peka ya. Ibu udah terlalu banyak pikiran, udah terlalu banyak beban. Jangan lihat dari sisi kita ya, Pak. Kadang kan wis ora tau mikir itu. Iya. Kita yang opening dong. Kalau kita yang bisa buka, kenapa kita yang enggak? Kita buka dong. Senggol pokoknya sedina, rong dina, telung dina, 4 hari kayaknya menghindar kan. Saat ibumu menghindar, itu interaksi pertama. Ibu benar-benar membuka untuk hubungan lebih baik kamu sama ibu. Sautlah aja tetap jadi bocah sing kaku, tapi bocah sing lemes. Ngapa sih ngindak? Mau nabrak bot? Yang ini aslinya yang saling. Kalau kasusnya misalkan seperti ini, disenggol dia mata mau marah? Nggak mungkin. Oh enggak. Kamu nyenggolnya terlalu lah. Oh, ini kekerasan ya. Sambil Iya. bokong karo bokong gitu. Senggol dul nyenggol. Apaan sih? Pertama emang mungkin keluar. Mungkin keluar gitu. Besok telateni maning. Besoknya lagi. Setiap mau berangkat gitu ya. Kemanapun kita berangkat, pamitannya seperti itu dulu. Kan kita punya rutinitas lah Om. Iya, Sehari-hari misalkan. pasti ada kan rutinitas.
pilih jenengan kan yang lebih tahu rutinitas Iya, aku apa sih. iya, di kehidupan kita sehari-hari ya. Heeh. itunya aja yang diambil. Oh iki, oh ya wis nang titik kiai. Oh, masya Allah. Udah gitu aja. Ibu kurang apa ibu kulik kadang kan mau sing ngeyel. Iya, pasti Pasti ngerasa diri paling benar. kurang apa Alasan kurang pokoknya. apa ibu kurang lik terus pokoknya ibu ke pokoknya anger harus ditulis apa mas apa apike apa ibumu ayo apa kena dayeli ya nek akeh hasilnya apike pernah saya nantang kayak gitu kan pernah saya separuh apike separuh welek jajal arep akean dia Oh, luar biasa. nyengit jelai doyan pilih kasih terus mulai kukur-kukur Apa maning? ada 5 hal aja udah mau kukur. Apa maning? Nah gitu, kalau malah cari-cari. sanjang wis jangan dipaksain lembar selanjutnya lagi apike ibumu aja kawit bayi nyusoni apoki tumbahna susu mandiin wawiki sekolah diantar maem tumbas klambi Berarti orang yang ngeyel itu harus dikasih data ya, Pak. Setelah Iya. dikasih data itu dia baru kalah ya. kalau sanjang akan dia Mm-mm. akan dia menang tapi itu yang aku ya saya hitung-hitungan eleknya apike ibu nengarep Luar biasa. ya kayak gitu habis itu biasanya ya ada perubahan ada Iya, iya, iya. emang rumus utama itu Ibu ya. saya pengalaman saya dah ya saya kan nggak sekolah sekolah magel berarti kan SMA Iya. kuliah SMA tok kuliah magel ya Iya. minggat Heeh. saya ya ke Jakarta aku mau Iya. jadi orang kaya nih pulang nih Iya. terus balik kere baik ketemu dari supir baik Supir baik. dilalai dari tukang cetak tambahane Iya. intinya kan kayak gitu Bisnis Gibson kan sekarang redup, Pak. Iya. Dan jenengan ada bisnis lain saya setelah itu 2006 kan bangkrut 2006 bangkrut Oke. dari Gibson ini pindah ke interior interior. iya Ah. sebetulnya nggak pindah juga sih Masih lingkup-lingkupnya sama ya. masih di interior, tapi Interior. saya nggak menjauh terlalu jauh lah Iya. saya emang senang gambar nggak om Heeh. dan pengalaman saya di 2006 saya bangkrut itu malah justru off-roadan Bangkrut malah off-road. off-roadannya pamit karo bojone yang di mobil Panther pickup mah ini tak bagi dua bisa Mas nopo pak satu Jimny satu Kijang Super Istri ngizinin. Jimny ini nggak nopo oh pengen off-roadan pengen liburan lah sekarang kan usaha Wisbang sudah blacklist kan waktu itu udah nggak mungkin bisa bantu gini monggo sih penting seneng Istri mendukung. akhirnya mobil Jimny ini buat beli buat Panternya dijual ya. pickup Kijang yang gandeng Jimny pada saat event dan nggak nanti mudik maring Mbak Masya Allah. tapi di situ saya menekan jalan lagi om saya 2006 ukuran lagi orang tawa kayak ngabari tok karena ternyata kalau kita pas dalam usaha pas milih teman saya juga dunia off-road kan orangnya rata-rata pengusaha ya. lagi orang tawa ngabari tok kilo yoyo tukang Gibson nang kene Iya. nah itu sedikit banyak bantu yo mek na omahku Oh, secara nggak komunitas itu bagus ya. secara nggak sengaja saya menambah link Iya, link bisnis ya. walaupun baru mobil hancur 2007 setahun tok hancur satu tahun setengah lah 2008 saya pindah ke slalom di slalom sebetulnya saya nggak klik karena dunianya keluar masuk hotel Arab balapan booking hotel yang divisit kalau nggak dapat hotel kita kayak privater ya kayak wong ugal kurang modal lah om iya. tapi ternyata ada hikmahnya juga saya nuwang senang kembali lagi ke dulunya saya kan senang teknik menggambar tangan dewek jadi setiap keluar masuk hotel setiap kamar saya gambar sendiri
Oh, Masya Allah. Lobby Interior hotel saya, rumah juga luar biasa nih, Pak. Keren, keren banget, luar biasa. saya Ruang gambar tamu sendiri semua. terpisah ya, Ya, antara keluarga juga terpisah. Satu rumah tapi punya seket ya. sekat Keren. tapi tidak terlihat terlalu Iya, sekatnya. iya nggak terlalu seketnya nggak terlalu terlihat, tapi bener-bener privasinya terjaga. Kamar tamu kiambak, kamar mandi tamu kiambak. Setelah ini dapur. Dapur untuk tamu, cuman ya untuk bikin yang ringan-ringan, semacam masak mie, air kopi, teh. Ntar ada video dikit boleh ya, Pak? Ruang tamu ke itu aja, nggak usah masuk ke dalam. Biar sahabat famous ini kalau membutuhkan interior terus desain, insya Allah jenengan bisa bantu. Oke. Ada link itunya, Ada Instagram ada. Instagram Nanti ada ya, disertakan. sertakan. Itu dari balapan lagi Om, sambung ini baru masuk ke interior Om. Oh, Dari balapan itu saya keluar masuk hotel, saya gambar sendiri, saya tahu. Saya bisa gambar, saya bisa, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus bisa itu saya belajar. Kan bangkrut gitu Om. iya. Aku pengen jajal, iyalah ruangan ini kok bisa apik kayak gini ya. Ini bahan apa, materialnya apa, di situ saya penasaran keluar. Setiap balapan malah jadi momen untuk saya sinau. Sinau tentang desain Enggak, karena kita keluar masuk hotel. hotel. Pulang Luar kamar, biasa. terus kamarnya apik gini-gini. Oh, seperti ini. Terbuka akhirnya Saya ya, tambah. pandangan baru Iya, gitu ya. kebetulan tahun itu saya ketemu orang, saya diajari banyak dan saya pernah ke Jakarta, ngikut dia sebentar. Yuk, gipsum juga dari konsumen gipsum. Awalnya juga dia lihat gambar tangan saya, dia suka. Lu bisa gambar tangan, yuk, sakit itu. Ibu-ibu waktu itu. Udah yuk, kalau kamu tertarik dengan hal-hal kayak gini, seperti yang kamu cerita itu, ayo ke Jakarta, ke tempat kita. Saya ke sana dapat 3 minggu kalau nggak salah. 3 minggu. Saya hanya belajar toh sebentar, pulang, usaha sendiri. Masya Allah. Saya mulai terjun. Sasaran utamanya siapa? Teman-teman balapan yang slalom. Si Backdrop TV, damel. Ini nyong ya. Orang bayar kan? Terus saya paksa semua teman-teman slalom. Bikin. Di situ Dari mulai. situ lah ya mulai ya. Berarti di sisi lain jenengan tahun 2000 berapa tuh Gibson tutup 2006 ya, Berjalan terus. Walaupun itu pelan, percaya sampai 2009. 2010 saya pindah ke interior. Berarti kalau di luar sana ini bisa belajar dari Pak Yoyo ini pas turun bangkrut, turun usahanya itu jangan diratapin ya Pak. Harus ada gerakan untuk keluar ya. Kalau diratapin akhirnya bukan menyelesaikan masalah, malah tambah penyakit nih Pak. Saya sering cerita ke Pak Subur. Walaupun setelah itu saya kan ngurusi proyek ya. Setelah itu supir ditinggal. Mboten ditinggal, beliau yang nyuruh. Oh, kalau kamu bisa kamu berangkat. Orang saya yang urusi gaweanmu, bismillah. Yeah. Oh, kalau bisa berangkat. Neng boten tetap kerjaan dulu diutamakan. Oh, Pak Subur luar biasa ya. Iya, saya. Kasih gesang. Ampun sih itu almarhum. Ini dari semua. Semoga dia ditempatkan yang terbaik ya. Amin. Insyaallah. Saya juga sering curhat sama dia, sama beliau juga sesanggup nih barang mulai pekerjaan ke sini banyak hal lah itu. Sanggup kamu beliau. Sikit gagah saya nyalip umur orang, hati-hati ya Jo. Gimana diulang Pak? Sugih gagah saya nyalip. Sugih kata nyalip ya. Umur orang ya Jo, hati-hati. Itu ilmu dari dia juga. Jadi saya bisa ketemu tukang, bergani tukang, orang pengen diciwit aja nyiwit, pengen bocah bahasa maring kok bahasa. Masya Allah. Banyak dari beliau. Oh nggih ya. Luar biasa ya. Anu aneh-aneh. Pendeki kekurangi manu, malah saya yang bilang dia pernah. Beliau kan terus ngikutin saya tahu. Ya awal saya usaha kan tetap bagus Om. Beliau juga tahu. Oh dia tetap merhatikan ya Pak. Dia ngematakan. Terakhir ada omongan kayak gitu juga itu. Bersignasi sana rasanya aneh. Setelah berjalan usaha ke sini. Teguran beliau malah sebelum bangkrut mana ini. Oh teguran sebelum 2006 udah Iya, tegur. Tapi jenengan ngobrol. tetap aja.
Nggih, Mas, sudah ada perbaikan. Ada perbaikan. Perbaikan sudah, bahkan saya pernah protes ke beliau. Di Gusti Allah aku. Nggih. Jerar peman karo nyo tambah rezekine iki. Kancaku sing nyanyi si karaoke duit akeh. Ustaz bilang apa? Guyu. Nggih. Kula digoblok nah. Terus? Beliau kan harus ngomong kali kula bahasanya bahasa preman sih. Sesuai dengan orang yang diajak bicara ya. Yang ikutin sebab ngapa? Di Gusti Allah jere anak. Omongannya saya kan tetap margium. Iya. Saya kan pas plosong. Heeh. Beliau jawab, apa? Di Gusti Allah. Brengsek kok ya. Aku udah iri karo kowe. Beliau malah ngomong kayak gitu. Iri tuh. Kok bajingan. Lagi turun kok iri. Kok bajingan tuh. Sampai bingung kok. Harus mulai bener. Lo yang nggih mawon kan Nggih. nggih. Maksudnya iri kepripun? Malaikat arep ngeduna rezeki maring kok ngati-ngati disebab. Malaikat sing kudu bagi rezeki. Lagi arep mudeng. Ngati-ngati stop nih Gusti Allah. Kok arep maring iki. Panggil yo. Oh dhisik. Jatahe ya, nggih. Tak kowe nanyong bae. Lho kepripun sih terus balik pengen. Kayak bocah titip nanyong langsung tak ngei. Bocah kayak aku lho. Langsung loh. Malaikat sing duwe jatah stop duwe Kang Gusti Allah. Malaikat apa? Lho kepripun sih? Aku lagi senang matur ngutongane kae. Lagi senang matur lakune kae. Jajar kuat nganti sepiran. Wis kan aku balik ke bocah urusan. Aku lagi senang matur. Aku pengen ndeleng ke bocah kuat sepiran. Nggih. Iya sampai di titik itu aku sempat ser aku. Asu kalah itu kan. Iya, maksudnya Tetep kan kula mau anu nun sewu ya, dialognya ada ya, Pak. Iya. Jawabannya ada dari pengalaman beliau sih ya. Pajang ya kula kan anu bocah. Walaupun kalah-kalahnya tetap ada kata-kata orang enak walaupun mengakui beliau lebih hebat tapi kan kula kalah. Tapi memang benar. Apa yang dikatakan beliau di saya Mas. Saya nggak bisa sembuh sama orang sing sholat ke tiang agama. Kudu nglakoni. Iya. Orang anakmu itu. Kurang menyentuh. Kurang menyentuh ya, Pak. Saya akan bilang ambil jalan lakutil. Iya, kurang menyentuh. Nggak kena di hatinya sih. Dan pertanyaan saya sulit itu loh. Dijawab orang, kalau orang itu tidak punya ilmu yang lebih, itu sama saja saya memojokkan. Di Gusti Allah. Iya. Tirose pada kados niki. Nggih. Arep nawakmu karo Gusti Allah rezekimu bakal ngetut pundi? Iya, mana? Iya. Mana Gusti Allah mana? Teman saya masih enak, nyanyi si tayeng, dolan si tayeng, babok masih. Rezekine jalan, tokono ora tutup, udane jalan. Tambah lancar. Iya. Malah jawabannya beliau pernah. Iya. Aku iri karo Gusti Allah. Itu malah lebih kena ya daripada kamu bilang kok bocah sampai arep pari wingi. Masya Allah, wis oleh perhatian lo. Iya. Sing ngatekna aku tuh pere-pere yo Gusti Allah. Iya, Allah itu maha pencemburu. Kalau kita mengurusin lebih banyak dunianya, Allah cemburu. Nah, akhirnya naik nopong ya. Nggak bisa jawab yang berantakan lah. Iya berantakan. Pasti jawabannya saya nggak akan masuk dan insya Allah. Kalau jawabannya pakai zalil malah nggak jadi. Tapi gara-gara kata-kata itu bajingan. Iya. Itu malah masuk. Ada irinya ke saya. Yang kiai orang itu. Iya. Kok udah kiai. Jadi perhatian lebih kan Gusti Allah. Iya. Iri oleh mau aku maring kok. Kan rasanya di hati langsung geter ya, Pak. Itu pertama kan saya tanda tanya iri ngapa? Iya. Akhirnya respon. Beda kalau kamu itu kalau kayak gini gitu kan beda. Sing sabar yo. Kok lagi diuji nang Nah, biasanya kayak gue. Lo akan bakalan lewat lampret. Lagi diuji kok. Biasanya seperti itu, iya. Dia ngomong kayak gitu terus ya sempat guyu nyenengnya terguyu karo ngomong kalah. Saya mengakui ya kalah. Dan itu membuat saya lanjut tetap ngurangin ya, tetap ngurangin.
Saya banyak cerita kalau beliau sakit. Saune kathah kula Om. Sang Insyaallah. beliau saune akeh. Pertanyaan-pertanyaan saya yang mematikan di Gusti Allah dipotong sama dia. Saya datang lagi. Tapi kula masih penasaran besok dapat dari berapa. Kenapa rezekinya dia jalan terus belum boten? Besoknya datang, jenengan Ya masih penasaran saya tuh. beberapa waktu lah. Setelah dipikir, Nggih. direnungkan gitu ya. Nah, itulah. Saya datang lagi ngomong, kenapa pertanyaan saya, kenapa itu masih dapat Dapat rezeki banyak, banyak? walaupun melakukan maksiat. Lah maksiat napa-napa itu kok. Iya, misalkan ya. Asik kayak Urip asik lah. kula ora. Nggih. Kula sanjang atas niku. Guyu maneh mau tuh. Kepen jawaban yang benar apa ora? Geus sing laras lah. Mau bahasa mantan apik. Ada kok ngerti ora? Dulu kata niku. Beliau jawab, kok ngerti hisab yuk? Hisab ngerti Perhitungan. ora ya Iya. kemarin kula. Heeh. Nggih, hitung-hitungan timbang-timbangan. Iya. Bahasane kasare kados niku. Iya. Pinter kan ya. Bahasa kasarnya timbang-timbangan kan yang namanya hisab kan. Di situ beliau ngomong, ngerti hisab ya syukur nek ngerti. Kepripun kok aku. Hisab timbang-timbangan ada beberapa orang yang emang dilebihkan sama yang tua. Tujuannya apa? Ngurangi hitung-hitungan. Tak wae terus arep ini ngora ini jurusan. Wae terus ngombarang. Itu lebih hisabnya dia kurang ketok. Lempar naik. Perlu ditimbang. Bocah kaya koyo. Kayaknya sih lo tetung nih dia. Sudah timbang. Apa kor medicine dulu? Konyong bengin dong ya kena otak pelok masih di. Sih, oh iya. Rimen, buatan. Berarti medicine mandan ditimbang. Ya kita sabar. Aja iri. Lu balik maning kalah mandi. Alamannya. Emang hidup itu harus punya mentor ya Pak. Ada yang memperhatikan. Bahasa artisnya guru spiritual. Guru spiritual, iya. Oleh tutur ora sembarang tutur oleh wajul ganti wajul. Mungkin. Pilih orang yang kalian anggap bijak. Iya. Mungkin tepatnya di situ. Iya. Jadi di dalam kalau ketemu wong sing atau sini. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan sesulit apapun beliau jawab dan itu masih terpakai nih karena teman. Ini kan ilmu luar biasa Pak. Nggak semua orang dapat. Alhamdulillah di sini di share ntar moga-moga jadi jariahnya. Share, saya nggak pernah share Om. Karena kanca maring ngobrol baru saya ngobrol. Ini kan insya Allah jadi jariah juga buat guru. Insya Allah lah moga-moga amalnya dari apa yang jenengan ceritakan menjadi amal baik buat Pak Ustadz ya. Insya Allah. Amin, tetap insya Allah apik. Iya. Memang apik beliau luar biasa. Ya dalang ya kiai. Dalang juga dan kiai ya. Dalang juga tetap dia dakwah ya. Dakwah. Bahkan beliau pernah pengajian dibikin wayangan. Wayang 3 jaman. Wayang 3 jaman. Cuman 3 jam. Oh 3 jam. Iya. Kira 3 jaman apa? Nggak pernah ya kan nggak cuman nggak full. Tapi tetap satu mobil yang mungkin isi 8 orang. 3 jaman itu 3 jam aja. Iya. Ya tetap pakai ilmunya sampai sekarang. Nggak usah sing mau sugi gagah. Saya nyalip umur orang hati-hati ya yuk. Iya. Itu buat ketemu tukang, ketemu siapapun. Iya. Karena ya setelah kita berjalan di sini tahu wibawa keluar bukan dengan meneriaki orang, Iya. tapi bagaimana kamu memperlakukan orang. Iya. Ternyata sesimpel itu. Iya. Nah itu masuk di Bukan dalam volume yang keras tapi dan itu ternyata melembutkan hati ya. masuk di dalam omongannya dia yang pertama, beliau yang pertama. Tiga kata yang nyalip umur orang yo. Iya. Itu masuk dalam etternya itu. Iya. Berarti kata-kata beliau itu di kehidupan nyata sekarang kena lagi, Beliau tersentuh lagi ya. ambil full akarnya itu, paling full di kangkene sumber beliau. Iya. Ya.
sampai kali itu barang surut kan ke sana wibawa keluar bukan dengan jalan meneriaki orang, tapi ke bagaimana kamu memperlakukan orang ya. orang. Iya. Oh ya wis kang ini sugih gagah Iya. saya nyalip umuran yang ngergani wong Iya. dalam hal apapun ngergani wong. Di situ juga terkandung makna aja sombong dari wong. Harus sebesar apapun kamu sombong. Iya, wibawa dengan uang akan hilang. Wibawa dengan kekerasan akan purna ya. Iya. Tapi kalau dengan hati dan Lah perbuatan, pinter jenengan gue ya Mas. oh iya bener. Saya Saya ceritanya kan belum jenengan. ada jenggot. Alah, Masya Allah. Jenggot itu sunnah aja. Ilmu mah masih cetek, Masya Allah. Barokallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kiat-kiat ini Pak yang masih buat penonton semua nih yang mau usaha dan masih kerja. Pandangan Pak Yoyo seperti apa Pak? Kan Ampun aja intinya jangan takut. jangan takut lah ya. Kalau Jangan takut melangkah aja lah. Melangkah aja saune bismillah. Kayak mau rumusnya siji. Sudah apa-apa jaluk pangestu karo Pas Ibu. sudah Itu aja ya. jalan sudah. Ya butuh duit ya yang berjalan dengan sendirinya Om. Saya nggak pernah Yang punya penting modal Om. yakin ya. Resiko itu pasti ada ya. Pasti orang jalan kepaduk enten. Enten. Dari Untuk- kita kira arep kapok ora gemlah. Mm-mm. Nek kon mlaku kepaduk sementing kapok akan deklamasi, akan ngutik-ngutik permasalahan yang kemarin kenapa dia Kenapa kepaduk percuma. percuma ya. Kalau emang tuh wis kepaduk jumut krikile bucang. Ambil batu, buang, Rampung. urusan selesai ya. Miliaran. Iya. Saya enggak Insya Allah. Salah. rampung akan orang iki ngesuk ketemune awakmu. Iya. Insya Allah. Terus niku. Oke. Selesaikan. Ayo jalan. Itu aja. Aku nih masa jadi YouTuber ngacung kabeh. Tapi nglakoni ben enggak. Iya. Ngapain ngacung? Apain ngacung ya? Kepengen sugih Mas, kepengen. Kenapa enggak jalan? Loh, aku kan dan modal kalim di sini lo pengestu karo itu mlaku dengan sendirinya. Luar biasa. Bro, besok jalankan. Salim mama ibu. Merinding ya. Tapi emang benar Mas. Saya sama ibu luar biasa. Ya semua orang yang sama ibu. Sampai kita menikah pun kan kita punya tanggung jawab karo ibu sekloron. Iya, laki-laki tetap Punya ibu. itu. Dua-duanya. Ada orang ngomong Mas ngenteni yang sukses ya harus bodoh. Yang ada bulan ini disit sukses ngetut. Nah, sekarang saya bisa beli mobil, besok saya pengen nambah. Saya udah nambah, besok pengen lah buat karyawan operasional. Iya. Tetap masih kurang ya. Udah punya untuk karyawan operasional. Pick-up kurang Mas, beli lagi pick-up. Buat ibu akhirnya nunda-nunda terus. Mangke. Nanti. Barang kepaduk bajul karo ibu. Goblok. Iya, jatuh pulang ke ibu. Iya kan, Om? Iya, Jangan. Masya Allah. Bulan ini Astagfirullahaladzim. tambah Astagfirullahaladzim. Kita. Saya juga merasa tertampar ini. Ibu kuatos Mas sudah ada jawabannya tadi. Alhamdulillah hari ini saya dapat hidayah luar biasa ini. Masya Allah, semoga yang di luar sana yang hubungannya ibu itu kurang bagus cepat direkatkan kalau ingin hidupnya lebih baik. Ya alhamdulillah saya pun masih berjalan sampai sekarang. Kalau yang ibunya sudah meninggal, caranya Tampilkan sama ndongatok. Ilmunya yang dia punya aja pelit turun wong. sebarluaskan. Nggih, kan sangone mati terus niku tok, Om. Cuman doain ibu. Malah langsung sekeco jane. Cuman apa itu? Kalau emang toh lebih lagi seperti yang ibu kepengen dilakoni. Apa yang dia suruh diperintahkan jalankan ya. Terus niku mau nih buku seneng Amal baik buat aku ibu, ganteni lah. Meneruskan cita-cita ibu ya. Menjaga hubungan baik sama keluarga, Nggih, terus niku keluarga tok, ibu Pak. ya. Ibu senengnya Masya Allah. apa? Senengnya nopo jalankan. Luar biasa. Ngerti ibu ya, Pak. Orang yang sekarang lagi dalam masa peralihan yang mau hijrah itu tetap teguh ya Mas ya. Ya Pak. Teguhkan Jawabannya wau hati. niku. Iya. Jawabannya adalah
ibu lagi kembali ke ibu setiap masalah ibu lagi ya, masya Allah. Biasa kadang salah kan kalau masalah kita ke ibu. Nek lagi kepenake enggak. Enggak, susah dikit ingatan ibu, ngadu sama ibu, bukannya ngasih kabar baik, malah ngasih kabar yang bikin pusing ya. Aduh. Kalau bangkrut 2006 Mm-mm. ya kayak jenengan pernah mungkin sama-sama dunia usaha pernah lepas. Iya. Saya disuruh paksa kalau emang toh berpikir usaha itu aja punya milik berlebihan. Iya, saya terlalu jauh melangkah. Milik berlebihan tapi titipan. Culna. Iya, Kulo kata niku. Kebetulan saya ya dibantiri beliau. insya Allah, Silakan masya Allah. yuk dunia titipan. Khawatir teman. Iya. Aja melayu nggak tas laptop. Tas laptopmu berharga mungkin. Tapi kamu dituntut untuk lari ya. Bukan kencang yang kamu dapat. Cengeng. Cengeng ya. Dia mendekati. Iya, keras ini warnanya. Terus pentas cekek yo. Jual. Buang. Saya lari. Kosong lagi emang om lari. Bawa sesuatu yang berharga. Kita nggak punya apa. Lebih ringan melangkah Iya. malah ya. Masya Allah. Saya tenang banget di dunia usaha 2015. Ternyata parikane kulo nggak enak satu mumet itu salah. Oh gitu ya. Kadang kan anak wong sing tidak Bila mumet pusing. Sabtu bayaran tukang mumet kan ketemu Iya. kan ya. Itu ternyata alah kurang bener loh. Kurang pas ya. Rezekinya mereka lewat tangan. Mereka punya anak, punya istri. Berapa orang? 10 orang. Berarti kamu punya 40 orang gampangnya. Kalau satu orang punya 2 anak. 2 anak. Oh, tutupi duit ngobong patang. Kasih syukur orang anak rezeki. Salah kowe. Masya Allah. Insya Allah anak sekalipun utang kamu diparingi gampang. Nyaur pun esok diparingi. Jangan punya milik berlebihan. Iya. Aja ngasih bayar bocah separuh. Saya pribadi pernah ngalamin. Saya kan ada kalau akhir tahun itu akhir bulan kan ada promo Pak. Misalkan produk A 5 bonus 1. Niat saya baik mungkin. Tapi sekarang saya kerasa niatnya seperti ini. Mereka punya gaji misalkan UMR. Nah, udah ditunggu-tunggu 30 hari. Saya pakai dulu ya buat beli produk. Ntar lebihnya saya kasih lebih. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Tapi itu saya lakukan dulu. Beli produk, 5 hari kemudian saya pulangin. Ini uang lebihnya jualan dari kemarin. Tapi ternyata sekarang saya baru kerasa. Setelah bukan jadi pengusaha, kerja, udah ditunggu-tunggu. Diharap-harap udah ada janji orang di belakang itu. Saya mau bayar ntar hari Sabtu. Saya gajian. Ternyata gajiannya ditunda. Bukan masalah nambah duitnya, tapi janji sama orang akhirnya kan diomelin segala macam. Emang dalam kuantita jumlah itu bertambah, tapi kepercayaan orang akan hilang. Momeneng gitu. Itu baru ngerasa. Dulu saya ngerasa, waduh, saya kenapa ya jadi begini? Ternyata banyak dosa saya. Masya Allah. Saya itu perhatikan Pak Yoyo sering Bang, karena berangkat kerja lewat sini kan. Tapi alhamdulillah kadarullah hari ini baru bisa ngobrol lebih dalam gitu ya. Saya perhatikan lihat keman. Ya? Kayak bocah kuculuk temen aja ya. Enggak Pak. Yang pertama kayak gini. Bapak itu mempekerjakan orang. Yang pertama mohon maaf ya. Ada yang fisiknya itu tetap dipekerjakan. Itu kan salah satu nilai plus bagi saya. Orang lain belum tentu ini. Tapi benar-benar dipertahankan sampai perusahaan ini besar gitu. Biasanya kan aduh ini udah gak produktif, diberhentikan. Udah umur, diberhentikan. Tapi jenengan tetap rangkul. Itu yang luar biasa. Saya apa ya maksudnya
kenapa nggak dari dulu gitu saya ketemu jenengan ngobrol gitu, lebih ikhlas menerima sesuatu yang hilang. Santosnya enten insya Allah. Insya Allah. Bikin buat kapan. Amin amin. Kadang yang jelas barang apik ora timbang awak ketimbang anak. Timbang anak. Ya. Udah itu aja. Amin insya Orang Allah. sing paringe penak anak-anakku mbak sing paling. Insya Allah amin amin amin. Ngekos, ngode di luar, bingung maem, anak musibah yang tidak diinginkan, anak wong tulung. Iya. Itu kan udah juga. Iya. Kadang kalau pikirannya itu Pak, under barang apik ora timbang awak timbang masalah. Nggak tiba awak, tiba anak ya. Nggak kena diri sendiri, kena di anak gitu ya. Luar biasa. Pokoknya nek barang apik kayak gitu, barang elek pun sama. Pemilih ngap. Iya. Barang elek juga sama ya. Nggak ketemu Sama. sendiri, ketemu anak juga kadang-kadang. Wah anak tukang iya. Tapi kan kita nggak berani ngomong barang elek. Iya. Ngejudge orang. Ngejas sih. Makanya monggo lah. Aku milih barang sing apik. Insya Allah. Timbang awak timbang anak. Kayak itu tuh aku nggak ada maksud lainnya Yoyo hebat atau enggak lah. Yoyo sebenarnya SMA. Walaupun sekarang mengerjakan banyak coffee shop di Purwokerto. Itu rezeki aja. Mungkin bagian rezekinya mereka karena saya punya orang banyak. Jadi TV proyek mandan. Iya. Terus niku tok mau. Luar biasa. Masya Allah. Saya dipasrai, saya menikmati. Hampir seluruh Purwokerto apa jaringan ya? Coffee shop nggih sing ya beberapa lah mboten stand. Apa? Rendah. Enggak lah. Cuma beberapa om. Alhamdulillah. Tapi hasil juga lumayan luar biasa sih. Keunggulannya nih Pak, usaha Kitchen Set jenengan dengan usaha yang lain. Tunggalen apa di mungkin kalau penilaian itu di konsumen ya. Konsumennya ya. Bukan dari saya, nek di saya kenapa udah kitchen set yo bati. Jadi di dunia interior bate gemagus. Monggo ora gemagus apik. Karena keuntungan kita paling 20%. 20% kita keuntungan, menangnya di apa yo? Di proses pengerjaan. Pengerjaannya ya. Karena material yang kita beli multiplex, apa itu mahal-mahal. Mahal ya. Menangin di proses pengerjaan. Saya dapat 20%, proses pengerjaan kalau nilai 20-30 juta. Nggak ada seminggu. Selesai ya. Selesai. Berarti kan di proses pengerjaan. Pengerjaan lebih cepat. Nggih, nek wong arep bagus. Heeh. Ya tak beli. Proyek 1 miliar kemagusan. Iya. Padahal batinnya kurang 100 juta. 200 juta. Yang 800 juta nanti ikut siapa? Walaupun dia udah dibayar 50%, berarti kan masih ada 300 juta. Iya. Kalau sampai ke paduk. Iya. 300 juta untuk mengembalikan itu berarti harus dapat proyek 1 miliar setengah. Iya, baru balik lagi. Iya, baru ke titik nol lagi. Jangan nyari proyek itu kan pun lagi angel. Nah, sekarang nih dari situ cara mengolah keuangan nih. Saya gini Om, makanya saya bisa cerita ya Om. Iya. Saya tuh nggak punya modal yang besar-besar banget. Semua ada DP saya jalani, saya kerjakan. Saya punya save money nggak seberapa karena saya orangnya nggak suka nabung. Anak tumbas, butuh duit. Iya. Pertama itu, kedua saya orangnya belum bisa bagus, apik banget belum bisa. Jadi saya latihan untuk bisa jadi bagus. Anggaran awong nembung, awong apa? Kalau emang tuh kita nggak punya kan nggak punya. Anaknya apa mobil monggo tinggal. Makanya Yana pernah lihat, mungkin Yana pernah lihat nggak? Saya pernah beratap neng di boy. Ini buatan. Salah satunya itu saya nggak pernah beli mobil amis banget ya. Kalau selama mobil itu dipakai orang, masih ngorong-ngorong. Iya. Berarti aku urung mangsane. Orang tuh mobil. Gue. Iya. Saya mau tuku Avanza, Kijang, TikTok, apa. Orang minjem silahkan gitu ya. Yo ngambil mobil monggo. Hatinya lega ya. Enteng, betul ngomong baik. Iya. Masa ada catat orang Gusti Allah tuku lah orang mati lah. Pokoknya yang penting saya menikmati hal itu. Ya karena hal dulu lagi saya pernah jadi bocah penak. Iya. Insyaallah. Pelajaran hidup lah ya yang pernah dialami.
Kalau penyelam mobil apa waktu itu kan untuk katakan jenengan panas nih yo kan Iya. saya menikmati itu bas daripada nyontok siji Alphard Heeh. Alphard ada orang naik sing orang Sikile kotor geger. ora habis mau keringet temen ya Iya, nempel nang jokku kayak hilang. hal kayak gitu jadi kita belum Belum. temaki wongnya aja Iya. Belum siap untuk fasilitas seperti itu, iya. Ya maksudnya kalau orang-orang seperti itu gitu. nah di saya Iya. nah di orang lain monggo anu itu Iya. kan senengan Ya, bebas masing-masing masing-masing ya. Iya. Iya. nggak ngecas nggak ada maksud ngecas Iya. nopo enggak Itu mah dari pandangan sendiri ya, Iya. dari sudut pandang sendiri. kan ndak akeh tapi itu Iya. tapi nek kadang niku dereng wis cukup pit bae selangi wong anah itu Iya. Insyaallah. ora cita nopo kulo kadang bingung takone saya nggak pernah punya modal setengah miliar 200 juta untuk mengerjakan sebuah coffee shop enggak mereka ngasih ke saya destek insya Allah yang penting kita amanah Heeh. sesuai target otak akan deklamasi rugi bati nah, kadang ada orang lebay Iya. rugi kayak Iya. Terlalu banyak reklamasi ya. Infokan bahwa rugi-rugi Iya. segala macam. deklamasi tahu mah Heeh. nggak tahu ya kita aja yang tahu Zaman kita itu reklamasi. terlalu banyak ya narasi lah mas Iya. Mbak Itu narasi. bikin statement Iya. kenapa saya rugi nggak perlu Iya, nggak perlu. Malah kita Nggak merugikan diri sendiri ya. yang owner nggak perlu tahu kamu Iya. udah ACC ya udah diselesaikan Iya. kalau dari orang-orang top Gusti Allah paringnya aku jalur pundir cek ini kadang kan ada hal seperti itu Iya. yang bayar tukang terus-terusan urungan apa kenapa apa ngomongsannya mangsan Insyaallah. kadang kita kayak gitu terus nge proyek dan orang di mobil yo kadang kan ada yang komentar kayak gitu Iya. kalau kadang bemes lah kau mikir nyong deneng aku sih aku nek dadi wong mikir elek nyong bete pikir apa maning ati kira nyong seneng malah kalau ada orang ngomong kayak gitu ya seneng saya malah monggo karepmu Iya. apa yang kita beli Heeh. SDM-nya sama dong Iya. iya kan Nggih, nggih. yang asik bae itu buat tetangga juga nah seperti itu lah ternyata aku nih duit enggak Riwen yung ngikapin ya amanah aja Aman aja. udah perintah wong lakoni sing bener tak akan reklamasi rugi pati akan statement juga Merugikan diri sendiri malah ya. karena sebagian bayaran kita ada untuk Hak. rugi ada untuk domain Iya. udah nikmatin bae maka rampung bis makanya oli akeh insyaallah paring Jangan terlalu tidak menyisir ya, kalau rugi pikirin malah. Ya, buat ikhtiar ikhtiar tetap ya. ya sekalipun saya punya pegangan hingga tangan tenan wong ya Iya. lah khayal kok lah yoi kadang ada yang Iya. berpikiran seperti itu Nggak masuk akal gitu ya. Iya, karena saya ketemu di titik itu aja 2015 16 14 antara tahun itulah dari 2000 dari tahun 2000 berarti kan jangan umum Iya, butuh proses panjang iya ya. yang dibicarakan orang lain ilmu murah masuk akal lah yoi Mm-mm. nggak apa-apa ada saya pegangannya seperti itu tapi walaupun pegangan seperti itu di dunia bisnis dia tetap baik nyabrang kudu lingah-linguk Iya. walaupun kita pulang Jumatan nganggo klambi panjang jenggoten saja nang kene kalau pulang nyebrang tidak lingak-linguk sama aja bunuh diri Iya. Halo. jadi tetap hati-hati Iya. cuman ya rasa kebangetan hati-hatinya rasa jadi curiga tetap hati-hati Sultan malah ya. nah, tegur karyawan tegur karyawan kudu cepat hati-hati tegur karena apa kita punya hitungan Iya. yang nyebrang kayak mobil banternya semeneh Iya. daerah Iya. kan tidak seenteng itu Iya. kalau itu untuk menyikapi nek ana wong takon ilmu mangel denggo itu jawabannya saya seperti
Ya nyong hati-hati tetap. Masa nyong pada Jumatan walaupun senggoten nyabrangnya sembarangan ya Mas. Ya nggak pakai istilah kayak gitu Iya. banget loh. Iya, iya, iya. Tetap ada unsur hati-hati. Hati-hati. Nyong hati-hati nih dewek orang dadi njur dadi diri. Iya, salah, salah. Simpel itu Om. Simpel sebenarnya ya. Iya, nggak Tapi itu terlalu. saya dari Bismillah yuk. Iya, nggak usah muter-muter ya. Kita dikasih 2 pasti untuk 2 orang. Dikasih 3 untuk 3 orang. 5 orang. Insya Allah tetap seperti itu. Rasanya itu loh nggak bisa dihitung Om. Orang kalau mau kaya banget punya pabrik ratusan orang, apalnya apa dia mikir? Kita harus punya uang spasi netral ini nih, karena apa? Saya harus punya pekerja 100 orang, nggak ada pikiran kayak gitu. Saya kayak Isi going gitu aja. dulu. Isi going aja, nanti tahu-tahu di titik itu kita walau-walam, kok bisa ya? Oh, iya, 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 iya. Jalanin, syukurin ya. Para syukur baik. Masya Allah. Karena di titik ini alhamdulillah apapun harus mumet-mumet. Saya banget kayaknya ya. Semua Om, bukan ke seorang tapi semua lah. Saya kan prosesnya lama. Iya, iya. Sampai di tahun 2014 berarti kan 14 tahun. 14 tahun. Iya kan? Mendalami itu semuanya. Ketemu titik itu. Ketemu titik ya. Ketemu titik itu kan sampai di situ. Pertanyaan apapun ya kembalinya ke situ. Nah, terus yang ngomong orang masuk akal yuk. Lah, saya udah jawab itu. Saya buktinya gitu ya. Tetap hati-hati. Hati-hati. Kembali Jumatan walaupun Jumatan dong. Iya. Terus kenalkan terus ngadep Gusti Allah. Masya Allah. Sampai ada yang pernah nanya ikhlasnya bayar ya ikhlasnya sebagai seorang bos karyawan bayaran orang nyekel gitu kan rasanya yo ya, pernah ada pertanyaan kayak itu pernah ada latihan ikhlas terjawabnya gampang. Ikhlas itu nggak ada di suratnya ada judulnya tapi nongkono langkah tulisannya Surat Al-Ikhlas ya. ada itu bisa itu karena terbiasa bisa kalau dipaksa. Setelah terbiasa baru ketemu ikhlas itu aja urutannya kata sini pengen jalan maring Jumatan kalau saya ketemu satu saya pertama mungkin kita akan berat ya. Sombong dulu. yang kita ngomong Iya. Apa Terusin ya. ketonang ngomong nggak apa-apa ya, kapan dari ikhlas terus deh kamu paksakan terus nanti bakal ketemu ikhlas kapan yo mampu di saat kamu lupa bawa uang 50.000 100.000 ada rasa kurang ya amal kok rasa orang gawat duit isi itu baru ketemu ikhlas itu ikhlas aja kalau dipaksa baru terbiasa kalau mau paksa ya terbiasa di situ ikhlas aja. Insya Allah. Ya hal kayak gitulah malonan lah Iya pelan-pelan jejeknya mboten iya tetap proses lah ya sampai di titik itu prosesnya lama emang cuman saya menikmati baik oh ya bisa menikmati gara-gara syukuri akhirnya ngucap alhamdulillah saya kejaran sing anak ngabet panganan ngabet ya iya siki saya ke model iya kalau ditegur orang loh ini cara saya menyikapi nikmat Tuhan yuk Allah buat kadang kalau sudah seperti itu saya malas komentar ini menyikapi ya iya ya ada yang seperti itu padahal ada hal positifnya lain kenapa itu yang dilakukan ya arti komen ini bukan ranah kita kan nggak apa-apa saya hanya ngomong apapun itu naik bocah temen datang ngobrol biasa kita sharing Insyaallah saya juga curhat tetapi kembali lagi orang sembarang curhat terus sembarang ngomong tapi pilih orang yang kita anggap dulu ya sinau karo ngobrol karo setiap orang yang diajak ngobrol
kita nambah pengalaman baru ya. Tapi tetap aja tutur ganti tutur aja bajul ganti baju. Iya. Ya. Heeh. Kadang cuma masalah keluarga mamanya kita obrolin di rumah belum tentu itu benar. Iya. Pilihanmu kan ada gede gitu kan. Ibu kan bisa aja ngomong kayak Iya, gitu. Karena setiap orang tua nggak pengen anaknya susah. Iya. Mungkin mau. Jadi tutur aja asal tutur bajul aja asal baju. Pilih orang yang kita anggap bisa. Saya pun masih kadang ngobrol sama orang seperti Disaring tetap ya. yang cerita karo wong. Oke, kalau emang diajak ngobrol ya secara realistis kita terima guruku kayak saya tetap kayak gitu. Iya. Siap. Ya aku tuh curhat kan. Curhat. Dan curhat bahasa ABG banget ya. Iya. Butuh rasan lah. Rasan iya. Bahasa sharing, bahasa gaul. Gaul ya. Serba salah rasan. Aduh, Masya Allah. Pak Yoyon menghadapi zaman sekarang nih Pak, buat kehidupan anak-anak, memandangnya seperti apa, menata biar anak-anak ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan Pak. Anak sebetulnya. Iya anak. Anak sebetulnya saya lost. Oh jelas. Harap apapun kalian. Cuman kayak Fatir ya yang dicerita tadi pembalap. Iya pembalap. Fatir itu dulu kelas 5 SD saya sempat ada di titik stuck. Anakku isinya ngegim tuh. Ya luka PS ngegim. Dan saya pernah ngalamin sudah tenang iki baik gitu. Hidup dengan gadget terus. Kelas 5 SD saya tawarin, Mama tanya papa punya uang beli tril yuk, papa beli TS yang murahan, kamu beli tril yang full spek dulu tak gituin. Anakku terus jawabannya enggak lah pas aku jatuh makser aku lanang udah tiba udan-udanan orang gitu kan. Astagfirullahaladzim aku anak rumahan tapi mainnya game. Gak serabung lah intinya. Saya lagi ngerokok dia keluar dia ngomong apa kalau aku belikan Corolla aja gimana? Apa nang? Corolla. Iya Pak. Untuk apa? Aku pengen slalom kayak Bapak. 2008 tadi kan saya Pak. Yang ngomong, oke. Saya kasih tangan, saya bilang deal ke anak. Oke deal nang. Kamu kasih pinter ke Papa. Papa kasih mobil kamu. Kamu proses belajar, Papa proses ngumpulin uang. Oke? Pesan nih bro. Pesan yang dalam. Harus ada tanggung jawab, dikasih kebebasan tapi punya tanggung jawab ya Pak. Iya, harus tanggung jawab. Saya ngomong boleh balapan, insya Allah mobil tahun depan ada. Papa nggak pengen dengar kamu mau sekolah di mana. Dia kelas 5 SD waktu itu. Papa nggak mau bingung kamu sekolah di mana, nggak pengen ada istilah nggak mau les. SD bingung besok lulusan mau sekolah di mana, nggak pengen dengar. Pokoknya kamu berproses belajar, kamu kasih pinter ke Papa. Papa kasih mobil kamu. Proses belajar, proses ngumpulin uang. Deal. Pegang satu lagi nang, jangan sampai keluar lampu merah dari Mama ya. Ngaji tetap, sinau tetap. Bagaimanapun ini hobi. Ke sana. Tahun berikutnya, emang saya udah siapin mobil. Saya nggak beli Corolla. Saya belikan Mazda MR 91. Masa. Karena Papa itu bukan Corolla. Corolla kan udah terlalu tua 73 paling kreket papane bis paling kreket. Iya. Dipakai balapan bledos. Jadi saya belikan Mazda MR 91. 1 tahun rumati alonan dedos dari steering dari kaki-kaki semua kan layaknya wong garap lah mobil untuk mainan. Anak lanang lulus SD udah milih sekolah udah daftar. Udah mobil udah dirasa jadi udah bisa digas. Anak lanang tak suruh. Udah nah kursus sana 1 minggu. Kursus mobil. Nggak diajarin sendiri langsung ke kursus. Itu kursus kan cuma dapat 3 hari saya ambil 1 minggu, minta 1 minggu nawar untuk 2 paket. 2 paket. Bojo maju, istri maju ke sana, bilang, "Pak belum boleh." Kenapa? Dikasih cilik. Waduh, pamit mah nunggu balapan.
akhirnya diperbolehin sama Eh, saya. Tapi udah dikecualikan. bisa, di luar tanggung jawab mereka udah oke lah nggak apa-apa. 1 minggu hari Sabtunya ketemu papa di gor mainan, Udah bisa. hanya Bisa. pindah mobil toh, Eh, hanya pindah punten ya om, gitu. hanya pindah ke mobil balap toh, Hmm. sudah bikin otot beneran. Ngedrift langsung. Nggak langsung ngedrift. Mm-mm. Hari minggu ke depan terus belajar. Dapat podium mulai balapan SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1 1 mau kedua lah. Om. Soalnya waktu itu sebelumnya pernah keajuin lagi karena mukanya masih muda banget. Sama pihak penyelenggara nggak dikasih. dikasih. Karena ada kebijakan APPAI nopo nggih. Nggih. Pelindungan anak. Nggih, padahal dulu waktu papa ya, ada teman juga yang balapan anaknya masih kecil boleh. Yang penting dapat surat izin dari orang tua. Orang tua ya. Ada KIS, orang tua bertanggung jawab, bikin surat pernyataan tidak akan menuntut segala sesuatu yang terjadi dalam bentuk apapun. Balapan ya. Tapi semenjak aja itu nggak bisa. Jadi khawatir di tahun kedua boleh balapan cuman pakai masker, pakai topi dan tidak boleh menerima podium kalau dia menang. Tapi menang. Nggak naik podium. Nggak, di bawah toh. Yang naik montirnya waktu itu malah. Yang naik montirnya perwakilan. Nggih, yang naik montirnya, patirnya enggak. Karena emang dia ngikutin peraturan. Event di mana itu, Pak? Waktu itu di Purwokerto. Di Purwokerto. Kemarin terakhir dia dapat di Bandung. Di Bandung dapat juga. Dia udah ikut. Nah, Oh, Masya Allah, sukses terus, Pak. lanang. Nah, Mbak udah pernah tak ajarin mobil, tapi nabrak 2 kali. Latihannya tembok sama pohon. Udah lah Mbak, kamu kuliah. Sekolah aja kan, milih sekolah mana? Kuliah. Ditinggalin dunia itu. Enggak, Mbak. Insya Allah. Di UMP dia. Bayunya di semester deh. Ini kamu udah ya? Saya 24 tuh. Oh, saya nikah udah umur. Ngejar bisnis tapi ternyata ngejar karir. Kalau saya dibalik dulu Om. Saya umur 25 udah ada target harus nikah. Jangan sampai saya umur 50, anak 25, yang pertama papai patok. Iya, anak pertama saya sama Fatir. Sebetulnya itu Om, karena kita kan patok orang lunas. Iya. Pegawai negeri. Iya. Kalau pegawai negeri oke lah, mungkin lah kamu nikah ada munduran. Iya. Kalau itu saya punya target emang. Saya 25 tahun udah harus nikah. Jangan sih aku umur 50, patok, anak belum mentah. Ya, alhamdulillah. Cuman sekarang ya capek. Nggak boleh capek nih cowok kok ya. Iya. Cowok nggak boleh capek. Ya Bismillah. Bismillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yoyo. Hari ini dikasih ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang dijalanin, diperoleh dari pengalaman. Masya Allah luar biasa. Kalau cerita dari pengalaman sendiri kan keren lah Pak. Jadi apa namanya? Kalau dari buku kan, oh biasa itu mah cerita biasa. Tapi kalau ini saksi hidup, mengalami, beda ceritanya. Jangan yang susah-susah, pada ngalaminnya udah pada lebih baik dari saya. Iya, harusnya podcast ini itu belajar dari kesalahan orang lain. Makanya from minus to zero kan, dari kesalahan orang lain kita belajar. Ngapain kita harus jatuh? Untuk menjadi belajar itu nggak mesti harus jadi guru, karena katanya pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengapa harus berpengalaman? Belajarlah dari orang yang berpengalaman. Makanya hidup itu perlu mentor. Iya Pak ya? Ya mentor saya sekarang Pak Yoyo nih sekarang. Syukur-syukur ntar Pak Yoyo ada narasumber. Banyak jenengan pengalaman daripada saya. Kita nge-host bareng Bapak, apa-apa Pak. Masya Allah.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Yoyo, hari ini ilmunya luar biasa. Kesimpulannya pada hari ini, bila kita ingin sukses, itu yang satu kata Pak Yoyo, hormati ibumu, perlakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kehidupanmu akan lebih baik. Gitu Pak Yoyo. Iya. Kinten-kinten terus niku. Kurang lebih gitu. Kalau yang sepakat. Insya Allah. Pesan-pesan buat menjalani hidup buat saya dan seluruh penonton From Minus to Zero. Oh, bismillah. Apapun kegiatannya, kita awali dengan bismillah ya. Masya Allah. Bismillah. Pengalaman sugesti. Bismillah bisa. Bismillah bisa, Yuk. yakin gitu ya. Allah menyertai kita ya. Amin. Keren malah, simple tapi dalam ini pesannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bila tayangan ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan komen. Karena sedekah itu nggak mesti dengan uang. Like dan share komen itu insya Allah jadi sedekah bila tayangan ini bermanfaat dan bisa mengubah sudut pandang orang lain. Apapun yang kau miliki hari ini adalah takdir terbaikmu. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From minus to zero and soaring higher. Jangan lupa bersyukur.